Wah, mendengar Bapak berbicara semangat kami. Ya, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab Bapak Ibu Saudara, diingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengisi lembar presensi yang telah dibagikan oleh kawan-kawan Circles di chat room. Dan yang kedua, kami ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendalami filsafat, di bulan April ini ada kelas Rabu, di mana kita akan mendalami epistemologi sosial Neo Frankfurt School dalam perspektif Kristen yang akan diampu oleh Bapak Sucipto Subeno. Silakan Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri jika ingin mendalami filsafat. Ya, ya, Pak Guru Gultom, Pak Guru Simbolon, ada satu penanya dari Bapak presentasi tadi sudah ada yang bertanya, Pak Nomen Senfredi. Pertanyaannya gini, Pak. Mana yang lebih penting, etika atau aturan? Singkat aja, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Nomen Senfredi. Kalau ditanya manakah yang lebih ini etika atau aturan? Kalau saya melihat lebih kepada etikanya Pak daripada aturan. Aturan itu kan kadang-kala membuat seperti memaksa. Contoh lah, ya misalnya paling gampang lah aturan waktu kita masalah safety belt, ya kan? Safety belt itu kan sebenarnya kan dibuat aturan lah, ada hukuman, punishment dan sebagainya, ya kan? Nah, tapi kalau etika, kalau kita tahu kesadaran diri bahwa tubuh kita ini berharga, tubuh kita ini bahwa kita tidak berkuasa penuh terhadap tubuh kita, bahkan keselamatan orang lain, maka etika itu harusnya jadi dia harus bisa berpikir secara etika. Ingat tadi bahwa awalnya bahwa kita adalah citra Allah. Kita harus berani menyatakan bahwa kita adalah rupanya citra Allah. Jadi harus apa yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Nah, jadi bagi saya mana yang lebih diutamakan ya harusnya etika, bukan aturan. Jadi kalau kita secara etika sudah paham bahwa kita citra Allah, bahwa kita harus melakukan apa yang segenap dalam diri kita itu adalah untuk kemuliaan istilahnya untuk kemuliaan Tuhan, bahwa dan juga ada aspek moralitas yang tadi bicara tentang etika atau sikap batin kita juga, maka aturan itu sebenarnya nggak perlu kalau memang kita sudah sudah lebih dulu memahami punya prinsip kita beretika. Bagi saya seperti itu. Aturan itu sebenarnya lebih banyak memaksa manusia, mungkin komunikasi secara koersif, sehingga dia akan dibentuk menjadi suatu kebiasaan. Nah, dari kebiasaan itu maka dibangunlah kebiasaan-kebiasaan ini. Kalau kata Stephen, ada salah satu buku mengatakan bahwa akan membentuk suatu yang disebut dengan kebiasaan menjadi suatu watak akhirnya menjadi suatu temperamen bagi orang tersebut. Nah, jadi bagi saya lebih bagus kita lebih punya etikanya daripada kita mau di ini seperti itu. Terima kasih Pak Nomensen. Saya kembalikan Pak Ali. Ya, tadi ada saudara atau Ibu Resli Sianipar yang raise hand. Ya. Silakan bagi saudara atau Ibu Resli Sianipar untuk bertanya langsung kepada Bapak Guru Simbolon. Kalau masih ada Ibu atau Saudara Resli Sianipar untuk bertanya langsung kepada Bapak Guru Simbolon, disilahkan. Ibu Resli. Kalau enggak ada, aku ke Bapak Yohanes, meskipun sudah ada pertanyaan di room chat-nya, disilahkan untuk bertanya langsung kepada Bapak Guru. Silakan Pak Yohanes, meskipun sudah ada pertanyaan di room chat-nya, disilakan untuk bertanya langsung. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Yohanes. Saya katakan paparan Bapak indah sekali. Terima kasih. Kalau di dalam bangku perkuliahan itu perlu 4 semester, namun Bapak sampaikan dalam 60 menit, luar biasa sekali. Bapak, kalau saya melihat bahwa etika itu juga bicara tentang norma yang ada. Norma itu bicara tentang nilai. Nah, kami melihat
bahwa nilai-nilai itu begitu dengan peradaban zaman itu kami melihat tidak bergeser, namun ada beberapa hal. Misalkan saja, dahulu wanita itu kalau rambutnya botak itu aib. Namun sekarang itu jadi model. Jadi model. Nah, konsep seperti itu bagaimana teori Bapak itu diterapkan di dalam dunia yang begitu cepat berkembang, norma-norma juga berkembang, yang tadinya itu aib menjadi tidak aib, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Yohanes. Silakan Bapak Guru Siblon langsung untuk menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Pertanyaan yang sebenarnya menjadi perenungan kita sih sebenarnya semuanya yang di sini ya. Jadi mengapa kok peradaban itu semakin membuat sebetulnya kita ya etika tadi betul ada norma dan seperti norma itu makin lama semakin terkikis ya, bahkan mungkin hilang lah dan sebagainya. Nah, tapi memang kalau saya melihat kenapa demikian ya, kalau saya kembali kepada aspek teologisnya, ya kita tahulah ada kekuasa yang ini Pak ya, membuat segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang dilumrahkan, menjadi sesuatu yang dibiasakan dan sebagainya. Tambahkan itu menjadi model dan sebagainya. Apakah kita kembalikan ke bagaimana sebenarnya? Kalau saya orang pribadi ya, mohon maaf jika mungkin kita ada berbeda pendapat. Kalau saya pribadi kembali kepada etika kita melihatnya norma-norma itu. Kalau memang mengapa kok misalnya contoh Ibu Bapak tadi mengenai satu kasus lah contoh mengenai perempuan berambut. Nah, seperti apa? Sebenarnya apa yang membedakan antara perempuan yang berambut panjang di Alkitab yang kita baca gitu ya? Kenapa dia harus rambutnya berpanjang dan pada saat itu dan sebagainya juga diatur dan sebagainya. Sekarang kok demikian? Nah, saya melihat etikanya gini sebenarnya. Kalau dia memang berambut pendek, misalnya karena penyakit, ya kita masih memaklumi. Tapi kalau dia jadi kembali kepada hati nurani orang itu, dia berambut pendek itu sebenarnya untuk apa? Ya kan? Untuk karenakah ada tuntutan pekerjaan? Ada juga kan Pak, ada tentara misalnya yang mereka berambut pendek karena itu tuntutan pekerjaan. Ya mereka harus melakukan demikian. Ada mungkin juga karena kebersihan, misalnya dia koki misalnya dan sebagainya supaya jangan rambut ini misalnya seperti itu. Nah, jadi kembali kepada siapa? Kepada tuntutan hatinya mereka. Jadi saya melakukan itu karena apa? Nah, kalau memang karena yang bahaya ini kan sering terjadi adalah dia mengikuti ya karena modelnya sekarang seperti itu. Banyak artis-artis yang melakukan demikian. Jadi kan lebih orang melihat kepada dia sebagai fansnya. Nah, orang-orang yang ini melakukan itu ada artis-artis, misalnya kayak sekarang apa? Artis-artis Korea misalnya banyak yang mereka melakukan yang seperti itu budaya yang melakukan demikian. Nah, pertanyaannya apakah memang itu menjadi sesuatu yang menumbuhkan di dalam dia dengan melakukan demikian? Ya, saya melihat sebenarnya kembali kepada etikanya. Pada saat dia melihat, dia menghargai dirinya, dia adalah ciptaan Allah yang sangat bahwa ini tubuhnya adalah tubuh milik Allah dan dia harus bagaimana dan dia apa yang dilakukannya adalah sebenarnya untuk memuliakan Allah, termasuk tadi kalau memang dia karena tuntutan pekerjaan tentara yang nggak mungkin kan rambut panjang akan, tapi dia melakukan itu dengan penuh sadar bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab dia, pekerjaannya ya ada sebagai pelayanan. Tapi kalau dia nggak ada hanya supaya dilihat orang, wah ikutin zaman. Nah pertanyaannya adalah kembali hati nuranimu melihat itu seperti apa? Melakukannya itu apakah hanya untuk memuaskan? Jadi kita harus melihat apakah saya hanya memuaskan diri saya untuk mengikuti perkembangan zaman. Sama pada saat saya kayak tadi contoh kasus. Saya menyatakan memang saya benar, tapi saya ingin memuaskan diri saya. Jadi saya pada saat beretika berbicara, saya hanya memuaskan diri saya, tidak melihat perspektif dari orang tersebut. Nah, itu yang saya lebih melihat ke situ, Pak. Jadi jadi bukan melihat kepada zamannya, akan semakin lama kita akan tergerus. Semakin lama kuasa itu akan melumrahkan segala ini. Tapi kembalilah kepada etika. Apakah saya melakukan pada saat itu tubuh saya ini yang diciptakan oleh Sang Kuasa adalah untuk memuliakan nama Dia. Kalau saya hanya mengikuti, it's something wrong dengan orang tersebut. Berarti ada masalah dengan orang itu. Dia tidak menghargai tubuhnya, dia tidak percaya dengan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada dirinya, sehingga orang ini punya masalah. Tapi kalau berkaitan tugas, kesehatan, pekerjaan, dan itu sangat semua dilakukan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, it's okay. Jadi kembalilah kepada hati nuraninya masing-masing. Jadi jangan juga kita semua bahwa zaman itu akan, saya yakin bahwa zaman semakin lama, semakin akan dengan segala caranya lah pasti kita kuasa itu kuasa kegelapan akan membuat semua menjadi lumrah
tapi kita harus meyakini bahwa tubuh kita, termasuk semua yang Tuhan ciptakan ini adalah untuk moralitas, nilai-nilai. Itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Guru Simbolon. Ternyata ada dua Pak Yohanes. Yang bertanya ini Pak Yohanes Handoko di room chat. Tapi tidak apa-apa, saya bacakan aja ya Pak Guru Simbolon pertanyaan dari Pak Yohanes Handoko. Pertanyaannya, bagaimana bersikap dengan orang yang sudah dari sononya tidak menyukai kita, meskipun kita mencoba untuk membangun relasi yang baik dengan orang tersebut, karena sudah benci. Gimana itu Pak Guru Simbolon? Ya, terima kasih Pak Yohanes Handoko. Pertanyaan yang menarik. Sebelum kita melihat bagaimana, saya mungkin lebih melihat kenapa orang ini benci sama kita. Jadi ada orang yang benci kepada saya, bisa saja ada orang yang benci kepada saya, mungkin dia punya pengalaman dengan wajahnya saya, atau dia dengar saya orang Batak gitu ya. Wah, ini orang Batak udah pasti gini. Jadi ada image yang sudah ada perspektif yang dia munculkan di dalam pikiran. Bisa saja loh. Mungkin orang ini belum pernah ketemu kita atau baru pertama kali, tapi dia sudah membangun image. Itu yang pertama. Bisa juga karena apa? Mendapatkan informasi-informasi. Saya pernah mengalami itu. Ya, saya pernah mengalami itu bahwa mereka waktu saya masuk kerja itu dikatakan gini, wah atasanmu itu adalah orang yang gini-gini. Saya menerima yang jelek terus. Ya, bayangin, baru masuk kerja, udah diterima informasi seperti itu. Nah, saya apalagi gini, saya punya pengalaman kalau saya diperintah oleh nah ini jahatnya saya ya. Karena saya anak laki-laki, anak orang Batak. Nah, orang-orang Batak yang anak laki pertama pasti ngerti lah. Ya, bagaimana itu dikembangkan budaya bahwa ya ibaratnya ini ada sedikit ini ya. Orang anak laki-laki apalagi pertama itu sepertinya kalau dimarahin atau diperintah perempuan itu yang terjadi didikan di saya itu membuat saya merasa tersinggung apalagi gini-gini dan sebagainya. Nah, itu muncul. Jadi udah ada informasi, sudah ada perspektif saya dari sejak kecil terbentuk demikian. Atau kemudian, nah makanya ini kembali kepada kita. Jadi kita bisa nggak memanage diri kita untuk semua informasi-informasi yang tidak benar ini bisa kita kendalikan. Itu pertama. Kalau misalnya kita baru pertama kali ketemu dan orangnya sudah menunjukkan demikian. Nah, kita harus mencari penyebabnya. Apakah karena tadi perspektif mungkin dia menganggap bahwa misalnya seperti saya contoh orang Batak udah pasti gini-gini, nah dia nangkap gitu. Terus dia melihat, wah ini orangnya juga wajahnya itu ya. Nah, ada orang yang baca wajahnya itu kayak gini tuh udah pasti ngejengkelin dan sebagainya. Itu ada loh. Nah, itu kita harus mencari penyebabnya. Nah, bagaimana? Kita harus ya banyak bertanya, banyak ngobrol, membangun. Ya mendapatkan informasi nggak dari dia, dari orang lain dan sebagainya. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah teruslah melakukan kebaikan kepada dia tanpa dia harus meminta. Nah, contoh yang pernah saya lakukan adalah kami di daerah lingkungan, suatu lingkungan kami tinggal ini ya, mereka nggak suka dengan orang Batak lah, ya orang Batak. Ya, mereka nggak suka dengan orang Batak karena tadi suaranya kencang-kencang dan sebagainya. Tapi ya apa yang kami lakukan ya harus membuktikan bahwa orang Batak itu adalah orang seperti apa. Dan ya kami menolong ya sebisa kami. Dan itu mulai terjalin. Akhirnya mulai ini. Nah, itu kan proses melakukannya. Jadi saya yang proaktifnya melakukannya. Nah, kalau orang itu ternyata pernah bersinggungan. Nah, ini kan pertanyaan Pak Handoko, orang itu pernah bersinggungan terus kemudian kita ini. Nah, apa yang kita lakukan adalah ya paling bisa kita lakukan ya kita memang harus ngobrol empat mata. Nanyakan penyebabnya. Kalau kita memang harus ini ya karena sudah pernah berhubungan dan ternyata ini ya kita harus membangun kembali relasi itu walaupun pasti akan membutuhkan waktu. Nah, jadi yang mau saya simpulkan adalah cari dulu apa penyebabnya. Apakah dari pengalaman hidup orang tersebut? Ya, itu kita harus tahu. Dia pasti punya pengalaman. Ya, kemudian dia akan dapat informasi seperti apa dan sebagainya. Itu kita lakukan. Yang kedua adalah kita harus proaktif. Proaktif dari diri kita. Ya, entah ketemu dengan dia, ngobrol dengan dia dan sebagainya, atau dapat informasi dari siapa dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada butuh proses, tidak instan selesai. Menggambarannya gini loh Pak, istri saya pernah menggambarkan kalau saya pernah melukai dia. Dikatakan kamu tahu nggak? Jadi dia membaca ini. Kamu kalau itu kan ibarat seperti paku. Kalau kita memaku di tembok, ya dia selalu menggambarkan begitu karena saya orang konstruksi. Jadi kan tahu. Kalau kamu memaku tembok, kemudian kamu udah tertancap dalam, kemudian kamu tarik lagi, ya kan? Pasti akan muncul nggak? Iya, walaupun kamu kamu cat lagi dan sebagainya itu kan pasti akan terlihat noda itu. Nah, itulah butuh proses Pak. Kami pun yang
aku seperti ada waktu Pak, jadi harus diapain dulu. Walaupun demikian masih tetap ada Pak. Nah itu yang kita lakukan. Jadi 3 hal itu, cari ya penyebabnya, kita harus dapatkan informasi. Yang kedua adalah kita yang harus proaktif. Dan yang ketiga kita harus continue terus menerus karena ini ada butuh proses yang tidak secara instan yang harus kita usahakan. Memang ingat tadi kita bicara tentang etika. Bicara tentang etika pasti ada behind itu ada namanya kasih pengorbanan. Jadi tidak ada etika yang benar tanpa kita etika yang benar kita lakukan tanpa ada suatu kasih di situ. Kasih yang terutama dalam hal pengorbanan untuk kita melakukan. Demikian Pak Yohanes Handoko. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya membaca pertanyaan saudara atau Bapak Rian dan memberi kesempatan kepada Pak Alexander, saya berikan kesempatan bagi Bu Dina Ardianto kalau saya tidak salah untuk bertanya langsung. Ini kayaknya komunikasi dalam rumah tangga ini Pak. Saya kira menarik untuk ditanyakan langsung kepada Pak Guru Simbolon. Bu Dina, disilakan untuk mengaktifkan suaranya dan untuk silakan. Iya Pak. Selamat malam. Ini saya mau nanya masalah komunikasi dengan suami. Silakan Ibu. Kalau saya ngomong, kalau dia ngerti itu tidak dilakukan Pak. Tapi kalau dia tidak ngerti, dia marah-marah. Saya ini tidak ngerti omonganmu, tidak ngerti maksudmu, kurang jelas, kurang ini, kurang itu. Gitu. Tapi kalau sama orang lain ngomong, kok bisa ngerti? Saya sampai heran. Apa salahnya itu Pak ya? Oke. Ya, terima kasih Bu Dina. Ya, memang itulah ya Bu ya. Jadi kalau saya melihat kalau kita ada aspek yang tadi Bu mengenai hambatan, itu kan tadi juga bisa jadi masalah hambatan bicara tentang gender tadi ya Bu ya, antara perbedaan gender tadi. Kan bahasanya pria itu kan lebih banyak menggunakan tadi menekankan kepada status ya. Jadi mungkin pada saat ibu meminta menjelaskan, nah mereka ya ini para suami mungkin dianggap tidak statusnya itu nggak dianggap seperti itu. Bisa saja Bu ya, itu pertama. Itu karena status. Atau yang kedua ya tadi lebih banyak mungkin para suami berkomunikasinya dengan secara menggunakan logika. Nah, itu yang paling memungkinkan bisa terjadi. Atau yang ketiga juga nanti kita akan singgung bahasa apresiasi. Bisa saja waktu kita menyampaikan kepada suami bahasa apresiasinya nggak tepat. Ya, misalnya dia sih sebenarnya butuh perhatian dari ibu untuk menyampaikan apresiasinya, seperti misalnya menyanjung dia, ya memberikan pride lah, misalnya seperti itu ya. Oh bapak tuh ini memulainya seperti itu, sehingga masuk. Ya, atau besok juga kita akan lihat secara tipologinya ada orang yang seperti saya Bu, orang koleris. Saya dulu orang koleris, tapi karena pekerjaan saya marketing, saya harus memodifikasi nanti saya menjadi orang yang sanguinis. Ya betul ya, ya orang sanguinis kalau personality plus. Nah jadi itu masing-masing juga akan berbeda cara kita berkomunikasi. Tapi biasanya kalau suami istri sih Bu, paling tepat waktunya. Yang paling kedua adalah lihat waktunya Bu, tepat atau tidak. Jadi kalau saya dengan istri dia sudah mulai banyak belajar. Kalau saya lagi dia lihat wajah bahasa tubuh saya, walaupun dia melihat bahwa saya agak sibuk dan sebagainya, dia pasti akan ambil waktu yang tepat. Pada saat kapan saya mulai, dan biasanya pasti malam hari saat kami mulai tidur atau saat misalnya bangun pagi, dia tahan memang, kemudian dia akan nyampaikan kepada saya bahwa ini nih. Jadi waktu saya belum tercemar apapun dengan persoalan dan sebagainya. Jadi saat sudah mulai otak saya itu sudah mulai saya hibernate. Jadi sudah mulai hibernate dengan tekanan dan sebagainya, atau pada saat mulai pagi, nah dia akan menyampaikan kepada saya informasi-informasi bahwa bahkan mungkin dia juga akan menegur. Jadi dia tidak akan bilang ini. Dan menariknya lagi, istri saya mungkin karena belajar saya bagus di konseling, dia pasti akan selalu, karena dia tahu bahasa apresiasi saya dipuji. Jadi dia akan memulai dengan memuji saya, abang sudah melakukan ini. Nah, kemudian dia baru bilang, tapi kemarin saya ada yang harusnya bisa ini. Nah 3 hal itu sih sebenarnya Bu yang bisa. Jadi tadi saya katakan kita harus memahami tadi bahasanya ya berbeda apa tadi. Yang kedua adalah waktunya kapan ya yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga adalah waktu itu untuk timingnya ya Bu ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengenal bahasa apresiasi atau bahasa kasihnya daripada masing-masing pasangan kita. Seperti itu Bu, 3-3-nya itu. Dan yang terakhir, yang keempat,
lihat selalu. Nah, Stephen Covey mengatakan, ya, dia mengatakan dalam salah satu habitnya, understand and be understood. Jadi lebih banyak kita memahami dulu, baru minta dipahami. Nah, ini adalah maksudnya apa? Kebanyakan kita pada saat menyampaikan sesuatu informasi, pesan kepada orang lain, kita itu menuntut supaya orang memahami kita. Memahami bahwa apa yang saya sampaikan itu benar buat kamu. Nah, kita menuntut dan supaya kamu tuh harus melakukan seperti apa yang saya. Nah, itu adalah kita bukan memahami dulu, tapi minta dipahami. Nah, Stephen Covey mengatakan demikian. Jadi kalau kita ingin membangun suatu relasi yang baik, ya kita harus memahami dulu. Memahami itu bisa muncul dari mana? Ya kita harus banyak mendengarkan. Mendengarkan dari mana? Ya pertanyaan kita. Pertanyaannya yang kita harus beda ajukan, yaitu pertanyaan terbuka. Misalnya bagaimana perasaan Bapak hari ini? Apakah Bapak ini dan sebagainya. Jadi kita lebih banyak ini. Baru kita setelah memahami dia, kita mengolah, tadi ingat empati, kita mendengarkan, kemudian kita mengolahnya, baru kita bisa memaklumi dengan menggunakan bahasa dengan tadi bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang menerima pesan tersebut. Nah, 4 hal inilah Bu yang mudah-mudahan bisa mengeliminir pada saat kita berrelasi dengan siapapun. Dan percayalah Bu, saya juga dengan istri juga seperti itu, walaupun kami sama-sama belajar komunikasi masih suka. Ya itu kembali masing-masing punya pengalaman hidupnya Bu, punya pengalaman sejak kecil. Saya tadi sudah saya jelaskan ke Ibu bahwa saya sejak kecil punya pengalaman yang harus saya menangkan. Saya adalah savior syndrome. Mungkin Ibu-ibu tahu ya savior syndrome. Jadi saya orang yang menganggap superhero pada saat orang minta tolong. Jadi saya kalau ada orang yang merendahkan saya menjadi orang yang marah. Nah, istri saya sudah memahami bagaimana melihat situasi bahwa suami saya orang yang senang menolong tuh kayak gini. Jadi bahasanya pun dia akan berbeda. Pengalaman tuh akan berbeda. Jadi makanya tadi saya bilang saya selalu punya atasan kalau wanita atau yang memerintah saya itu tidak tepat dengan ini. Maka saya pasti berusaha untuk bagaimana mengelolanya. Sampai sekarang saya terus berjuang untuk melakukan demikian. Demikian Ibu Ibu Nadina ya, Ibu Adina Ardianto. Ya, terima kasih Ibu Dina untuk pertanyaan yang reflektif bagi kita masing-masing. Ya, terima kasih Bapak Guru. Saya kira jawaban Pak Guru Simbolon itu menjadi tips bagi kita semua yang berumah tangga juga ya. Ya, sebelum saya ke Pak Alexander, saya membacakan pertanyaan dari saudara atau Bapak Rian Vitona. Langkah awal yang lebih spesifik untuk kita bisa menggenggam alur komunikasi. Langkah awal yang lebih spesifik untuk kita bisa menggenggam alur komunikasi. Silakan Pak Guru. Ya, terima kasih Pak Rian. Ya, ini salah satu teman juga. Nah, Pak Rian, jadi memang tadi di awal saya sudah mengatakan langkah awal kita berkomunikasi sebenarnya kita harus paham etika berkomunikasi, etika kita berbicara. Pada saat kita memahami etika berbicara bahwa gini, tubuh kita, etika bicara, tubuh kita ini semuanya itu diciptakan oleh Tuhan, itu adalah untuk memuliakan Dia. Jadi pada saat saya ingin beretika untuk berbicara, berkomunikasi, saya harus paham apakah saya berkomunikasi dengan siapapun maupun dengan bawahan saya, dengan siapapun, itu saya memuliakan menggunakan lidah saya, bibir saya, mulut saya bisa kendalikan nggak untuk menyampaikan kepada mereka. Sehingga pada saat saya menegur ada teguran kasih. Jadi yang langkah pertama adalah kita harus melihat bahwa tubuh kita itu adalah diciptakan oleh Sang Khalik, dan Sang Khalik itu adalah kebenaran. Jadi apapun yang kita sampaikan itu harusnya membangun orang yang menerima pesan kita. Nah itu dalam membangun itu pasti ada pengorbanan. Ya mungkin kita inilah dianggap lu gini atau dianggap ini musim. Tapi percayalah karena yang menciptakan itu bahwa si pemberi itu adalah orang yang mempunyai Sang Khalik dan kita memegang seperti tadi saya tulis. Itu adalah maka kita akan dipercaya dan diberkati. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus punya pemahaman yang tadi. Stephen Covey bagus. Makanya pada saat saya ingin berkomunikasi dengan orang lain, saya bukan minta dipahami. Saya yang harus proaktif memahami orang tersebut. Nah bagaimana? Ya tadi dengan active listening. Active listening itu muncul bagaimana? Ya bukan kita yang bercerita, tapi kita banyak bertanya kepada orang itu. Pertanyaan juga bukan pertanyaan tertutup. Misalnya contoh, apakah Bapak Ibu hari ini puas dengan webinar kita? Pasti jawabannya antara puas dan tidak puas. Tapi kalau saya bertanya, Bapak Ibu bisa ceritakan pengalaman Bapak Ibu sekalian
pada saat saya menyampaikan tentang etika bicara, kira-kira yang menarik apa? Nah, Ibu Ardina pasti akan bicara gini-gini, misalnya kayak tadi. Kemudian Pak Yohanes bicara seperti ini, dan sebagainya. Nah, disitulah saya banyak mendengar. Nah, inilah saya melatih. Jadi saya berusaha untuk memahami daripada orang ini. Nah, yang kedua tadi itu. Jadi prinsipnya adalah memahami dulu, baru minta dipahami. Tadi itu. Yang pertama sudah, yang kedua. Nah, biasa saya suka pakai 3. Nah, yang ketiga adalah, alur yang ketiga adalah, kita harus konsisten, Pak. Jadi tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Nah, bagaimana bisa memunculkan konsistensi, dan saya juga prosesnya, adalah bagaimana saya sebenarnya, pertama yang menarik, yang dikatakan tadi oleh si Pak Henry yang saya kutip tadi, dia katakan demikian, ini bukunya menarik nih. Emotional Intelligence at Work. Ini Henry Wessinger PhD. Nah, ini bukunya, Bapak Ibu sekalian. Ini mengatakan demikian, dikatakan, yang menarik adalah dikatakan demikian, bahwa kita harus punya konsistensi. Punya konsistensi itu bagaimana? Ternyata engkau harus membangun, kalau saya ambil P0, emotional, spiritual, health, dikatakan engkau harus bangun benar dulu relasimu. Jadi kembali lagi yang pertama, membangun relasi yang benar dengan sang kalik, maka engkau pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun, emosimu bisa dibangun, sehingga engkau menjadi lebih baik di dalam berelasi. Jadi engkau benar dulu relasimu dengan sang kalik, maka pada saat engkau berelasi dengan orang lain itu akan berbeda. Jadi makanya saya katakan contoh tadi pagi, kalau engkau pagi hari sudah tidak membangun suatu relasi yang baik dengan sang kalik, maka engkau ke depannya pun, sepanjang hari, engkau akan mengalami. Engkau tidak akan bisa membangun yang lebih baik. Ya, itu 3 hal itu, Pak Fian. Tadi pertama adalah punya belajar etika tadi yang saya sampaikan. Yang kedua adalah banyak belajar Stephen Covey dengan bagus, mata memahami, baru minta dipahami. Tadi sudah saya kasih contoh. Dan yang ketiga adalah emotional healthy spirituality itu. Jadi membangun relasi yang benar dengan sang kalik, baru kita punya membangun secara konsisten relasi dengan sesama kita. Terima kasih, 3 itu saja supaya bisa diingat. Dan itu bisa sangat membantu kita semua, terutama Pak Rian Pitona yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru. Ya, Pak Alexander, silakan langsung. Sudah stay videonya. Silakan di unmute langsung. Terima kasih buat Pak Guru yang membagikan materinya dengan sangat baik dan sangat padat. Ketika saya mendengar materi ini, saya mendapat kesan bahwa yang fondasi yang paling penting itu dalam berbicara adalah keadaan batin ya Pak ya. Ini yang saya tangkap. Karena kalau setelah saya refleksi, kalau keadaan batin saya misalnya disalahpahami atau difitnah, seketika itu juga etika bicara saya runtuh begitu. Dan saya punya pengalaman dalam hal itu. Jadi saya ingin tanya hal praktis dari Bapak, bagaimana disiplin batin yang perlu, yang seharusnya, dan yang menumbuhkan agar kita bisa terus berbicara dengan baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Pak Alexander. Dan bagaimana kita punya konsistensi ya Pak ya untuk memunculkan batin yang lebih, sikap batin yang lebih baik. Ya pertama sih kalau saya ya karena kita semua orang yang percaya kepada sang kebenaran ya pastilah dengan ya mungkin bagi di sini juga saya yakin ada teman-teman tidak hanya orang Nasrani Kristen tapi ada teman-teman dari Muslim pasti dengan ya kita membangunlah relasi kita dengan Tuhan. Itu pertama. Tanpa itu kita tidak akan bisa. Saya bukan orang munafik kalau kamu seorang rohani tidak. Saya melihat melihat itulah kesehatan mental manusia. Jadi beberapa jurnal yang saya lihat juga mengenai kesehatan mental dan sebagainya, kenapa orang itu stres dan sebagainya, ternyata dia tidak punya relasi yang baik dengan sang kaliknya. Relasi ini bukan bicara tentang agama, rutinitas keagamaan kita berdoa dan sebagainya, tapi adalah dia punya waktu yang sungguh-sungguh bagaimana misalnya paling sederhana menikmati bahwa hidupnya dia hari ini dia dengan bersyukur, menikmati bagaimana dia tetap diberikan kesehatan. Itu adalah bagaimana dia bersyukur juga mungkin ada masalah dan dia bagaimana bertanya. Nah, itulah membangun basic yang jelas pada saat kita membangun relasi dengan Sang Pencipta. Jadi saya bukan seperti saya orang Kristen, kalau saya sudah memimpin kelompok kecil atau kalau saya sudah berkhotbah atau kalau saya sudah melakukan kunjungan pastoral, wah itu saya berarti atau melakukan ke gereja atau baik ibadah dan sebagainya itu berarti saya sudah relasi. Belum tentu, hati saya juga belum tentu ke sana.
Bahkan ada salah satu khotbah yang menarik mengatakan berapa persen sih kalau orang yang mendengarkan khotbah hatinya benar-benar benar-benar mendengarkan itu kan dan sebagainya. Pasti enggak sebetulnya. Nah, kenapa? Membangun relasi itu kan enggak gampang ya. Itu memang harus selalu kita usahakan. Itu pertama. Nah, yang kedua yang menarik yang bisa kita lakukan kalau itu sudah benar. Nah, kita kan punya pengalaman, Pak. Pengalaman-pengalaman ini yang harusnya mengajarkan kita. Makanya tadi saya katakan, saya paling gampang dulu hot button. Ini si Daniel Goldman dan beberapa penulis EQ mengatakan, hot button saya itu tadi, pride saya kalau tersinggung, saya cepat marah, Pak. Saya cepat ini merespon gitu dan sebagainya. Saya pernah ribut ya, Pak ya. Saya disalip mobil saya, ya disalip sama kendaraan umum. Saya orang yang tertib tertib lah berlalu lintas. Disalip sama itu orang Metro Mini, ya kan, lumayan kena kaca, ya kan. Wah, kan masih muda. Saya belum bisa mengendali umur, saya masih 27 lah, 26, 27. Marah, apalagi ya ingat pengalaman. Ingat tadi saya pengalaman cerita bahwa saya terlalu punya pengalaman-pengalaman yang membuat saya terlalu dibanggakan, terlalu membanggakan dan sebagainya. Dan juga punya bela diri dan sebagainya. Akhirnya apa? Ribut, saya pepet, Pak. Ambil kunci kunci stang itu, saya keluar benar-benar, Pak. Jadi saya keluar dan saya buka itu pintu dan saya mau pukul pakai ini. Tapi saya melihat ada di sini marganya sama dengan saya, Pak. Nah, apa yang sejak dari situ itu mengajarkan kepada saya bahwa saya sebenarnya malu juga. Ya kan itu mobil waktu itu masih baru dan diasuransi lah, kan tinggal bayar asuransi dan sebagainya, ya kan. Nah, itulah saya melihat saya tidak pernah menang dan saya harus bisa menang. Nah, salah satu pembimbing daripada waktu saya belajar teologi, filsafat dan sebagainya di tempatnya ini mengatakan itu adalah harus diusahakan. Kita harus mengusahakan. Kita harus bisa, harus ada perubahan. Nah, seperti itu saya berusaha, Pak. Jadi saya setiap ke itu ingat ke itu. Jadi pengalaman-pengalaman apapun saya akan belajar bahwa saya tidak bisa, harus bisa mengalahkan itu. Nah, itu kedua tuh, Pak. Jadi pengalaman itu mengajarkan saya untuk bagaimana. Ya, bahkan saya harus memasukkan ke dalam memori saya sehingga saya supaya saya melatih. Jadi kalau ada gini saya coba. Nah, yang ketiga nih yang orang ini Pak yang bisa menerangkan, orang yang bicara tentang anatomi otak dan sebagainya. Ternyata otak kita itu pada saat kita marah itu ternyata dia kekurangan oksigen, Pak. Nah, kekurangan oksigen, dan apa yang dilakukan adalah, makanya Stephen Covey mengatakan kau punya kehendak bebas sebenarnya. Punya kehendak bebas memilih. Nah, bagaimana supaya kehendak bebas di otak saya ini supaya bisa lebih baik? Apa yang saya lakukan? Harus pengendalian diri. Kalau Alkitab kita mengatakan dari 9 buah roh itu, makanya terakhir ditutup dengan buah roh itu adalah pengendalian diri. Nah, bagi saya itu adalah kita punya kehendak bebas. Saya mau melakukan apa kepada orang ini? Ya. Nah, saya melakukan apa? Ya udah saya diam dulu, tarik nafas karena oksigen saya lagi kosong di otak saya, kurang. Nah, saya harus menahan, tarik nafas pelan-pelan. Nah, ya kan, atau memikirkan ya kalau bisa lebih hebat, ada yang lebih hebat dia memikirkan ya udahlah bagaimana dia mengintegrasikan yang pertama tadi relasi dia, oh ya Tuhan hari ini dia bisa melakukan demikian. Nah, tapi saya biasa apa? Saya tarik nafas, saya tahan dulu sampai saya 1 menit, saya bisa menahan dulu. Saya berarti supaya 1 atau 2 menit otak saya terisi. Nah, ketika itu udah, itu berbeda. Berbeda saya patut menyampaikan, walaupun masih kesal. Tapi kata-kata yang keluar, minimal dulu saya suka kebun binatang, saya absenin, Pak. Dari A sampai Z. Ya, saya absenin A sampai Z gitu ya. Mulai dari A, B, C, D, nah itulah, keluar. Nah, sejak itu saya mengurangi. Dan makin lama saya melatih. Saya melatih untuk diri saya supaya tidak oksigen itu tidak terisi. Dulu saya paling sering kalau marah pun pakai mukul tembok. Mukul apalah gitu, tapi nggak mukul orang. Ya, kalau itu kecuali yang tadi itu ya, memang udah kesel banget dan sebagainya. Udah macet, dia melakukan ugal-ugalan dan seperti itu ya. Wah, saya ini. Nah, saya berusaha untuk menahan dan itu biasanya saya merasa kalau sudah sangat ini. Nah, tapi saya syukurlah ketiga hal ini saya coba melatih dan saya berusaha untuk bisa konsisten melakukannya, Pak. Jadi 3 tadi, tetap bangun relasi spiritualitas kita dengan benar. Yang kedua tadi, ya tetap bagaimana kita membangun emosional kita, pengendalian diri kita dengan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi dengan praktisnya adalah kita menahan diri itu dengan apa? Otak kita harus terisi oksigen. Jadi diam aja, tarik nafas dalam-dalam. Nah, itu yang biasanya saya lakukan dan biasanya lebih berkurang, Pak. Jadi saya latih terus. Waktunya lebih lama lagi, nggak merespon dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kadang belas kasihan lihat orang ini dan sebagainya. Seperti itu aja. Oke.
Oke, silakan. Itu yang bisa saya tambahkan Pak Alexander Sinaga. Jadi saya selalu jawabannya pasti 3 aja Pak, supaya gampang diingat ininya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Guru. Ya, sebelum saya ke Bung Jeff, saya membacakan pertanyaan dari Bapak Andrew Ko. Ya. Bagaimana cara kita bernegosiasi, tetapi kita dalam apa? Bagaimana cara kita menang bernegosiasi, tapi kita dalam keadaan tidak menguntungkan? Oke, ya. Pak siapa tadi, Pak? Andrew Ko. Andrew Ho. Oke, ya. Ya, pertanyaan yang bagus nih, Andrew Ko. Ya, Pak Andrew Ko. Bagaimana cara kita menang dalam bernegosiasi? Walaupun ini betul, negosiasi salah satu perlu kita kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, di teori negosiasi ya, mungkin Pak Andrew Ko, teman-teman juga yang lain. Nah, teori negosiasi itu kan ada namanya saya, misalnya Pak Aryo adalah you, atau pihak yang bernegosiasi, saya pihak negosiator. Saya juga pengajar negosiasi. Jadi jadi kalau saya pasti ada keinginan untuk mengalah, lose, ada yang keinginan untuk menang. Pihak you-nya, pihak lawan negosiasi, ada yang mengatakan juga saya ingin dia juga ingin menang dan juga ingin kalah. Tapi kalau bagian ada yang misalnya gini, jadi kan dari itu dibagilah menjadi 4 kuadran. Nah, 4 kuadran inilah yang coba saya bagikan ya, dalam saya gambarkan gini. Nah, ini kan saya gambarkan kayak gini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat. Sorry, tulisannya. Kayak ini. Ini I. Ini you. Ini pihak minus ini adalah lose ya. Saya katakan ini lose. Lose. Oke. Nah, sama di sini juga. Ini juga minus. Ini positif atau dalam kata win. Nah, kalau demikian, itu kan dari itu kita akan bisa melihat ada 5. Di sini ya ini juga menang, win. Ada yang mengatakan I win. Ini I lose. Ya, I lose. Kalau di sini kan I lose. Nah, ini juga you lose. Ya, you lose. Oke, saya UL ya kalau ini. Nah, di sini I-nya win. Ya. Nah, di sini U-nya itu adalah lose. Nah, I di sini pada kolom yang ketiga, ini berarti apa? Kalau di sini adalah I-nya adalah yang win. Yang lose. Ini U-nya win. Nah, kalau yang di sini tadi adalah ini I-nya adalah win. Nah, ini U-nya juga win. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini, ya, di tengah-tengah sini, ya, Bapak Ibu sekalian, itu ada namanya setengah win, setengah lose ya. Ya, setengah win, setengah lose. Baik itu I dan U-nya. Nah, tadi pertanyaan Tadi Andrew kok dia mengatakan bagaimana kalau ternyata, nah situasinya di sini adalah Bapak I lose, ya, you win. Nah kalau yang ini itu namanya di sini kita istilahnya avoiding sebenarnya, kita melakukan negosiasi menghindar. Ya udahlah nggak penting lah hal-hal yang tidak penting, ini avoiding namanya. Ya, sorry tulisannya agak ini ya, avoiding. Nah, kalau yang di sini tadi kejadiannya yang si Pak Andrew nanyakan, I lose you win. Nah, ini sebenarnya kita mengakomodir. Accommodation. Ya, akomodir. Nah, pertanyaannya adalah gimana Pak kalau misalnya ternyata saya lebih sering kayak sini. Nah, inilah keterampilan kita. Kalau kita bernegosiasi kan gini loh Pak Andrew. Kita bernegosiasi itu kan sebenarnya ada variabel yang kita pertukarkan. Banyak variabel. Nah, prinsip negosiasi idealnya adalah di sini. Ini yang disebut dengan win-win solution. Kalau teman-teman pernah dengar, win-win solution. Atau kalau di bahasa itu namanya collaboration di sini. Ini collaboration. Ini collaboration. Ini adalah I win, you lose. Ini adalah berkompetisi, competition. Oke.
Nah, ini setengah win, setengah use itu yang disebut dengan kompromi. Kompromi. Nah, sebenarnya kan idealnya itu yang ini, collaboration. I win, you win. Idealnya, tapi kita harus melihat, nah industri, bisnis apapun, long bisnis selalu yang ini. Nah, I win, you win itu nggak selalu harus jumlahnya 50-50. Bisa saja saya tujuan. Jadi kembali, pada saat saya bernegosiasi, saya harus melihat nih, tujuan saya hari ini bernegosiasi untuk mendapatkan apa. Misalnya variabel A, B, C misalnya. Contoh misalnya, oke, produk saya terjual. Yang kedua, saya dapat misalnya, oke, produk saya terjual. Ya, yang kedua apa? Saya ada misalnya mereka memesan produk saya sekian bulan. Yang ketiga misalnya mereka tidak minta warna apapun, bebas. Nah, itu kan saya sudah dapat. Tapi dia minta apa? Harganya rendah. Nah, kemudian dia minta apa lagi? Misalnya waktu pengirimannya harus cepat dan sebagainya. 7 dia dapat. Tapi saya tetap, karena apa? Tujuan saya yang utama 3 itu. Kalaupun dapat tambahan yang lain itu bonus, tapi bukan tujuan. Makanya bunyalah perencanaan pada saat kita melakukan negosiasi. Nah, dengan taunya tujuan itu, makanya pada saat kita berkomunikasi dengan orang tersebut, kita harus banyak menggali apa tujuan utamanya dia, apa yang menjadi esensi pada saat kita yang menjadi yang harus terpenuhi dari dia. Nah, itu yang saya harus bisa berikan, tapi saya harus mendapatkan, karena itu namanya pertukaran. Disitulah teknik kita berbicara kepada pihak lawan bicara kita atau pihak disebut counterpart atau mitra negosiasi kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, Pak Enrico. Jadi kalau Bapak bilang Bapak selalu I lose you win, berarti Bapak sebenarnya nggak tahu juga perencanaan Bapak yang mana yang utama. Atau mungkin pemikiran Bapak yang dimaksud I win, saya menang itu adalah ya harus 50-50. Ya salah, Pak. I win, you win nggak harus 50-50. Bapak harus tahu tujuannya mana, kemudian berapa variabel yang Bapak sudah dapatkan, yang utama yang mana. Nah, itulah perlu melatih, Pak. Nah, kalau Bapak butuh, Pak Enrico, nanti ada pelatih. Saya biasa mengajarkan namanya, saya ada linknya juga nanti, itu mengenai negosiasi. Seperti apa? Ada beberapa teknik. Seperti kita bermain catur. Ini kan kemarin lagi ngetop tuh kan, catur. Nah, ada gambit awal. Langkah awal kita apa? Nah, kadang-kadang kita bluffing misalnya, oh hargamu terlalu mahal. Nah, itu banyak yang melakukan demikian. Tapi orang yang negosiasi tahu ada yang ini istilahnya melakukan teknik ini gitu ya. Ada, atau kemudian langkah di tengahnya bagaimana sampai dengan langkah penutup kalau terjadi deadlock. Seperti apa sampai menutupnya bagaimana. Nah, itu kita punya teknik bicaranya, teknik menyampaikan. Tapi prinsipnya sama seperti tadi, Pak. Kita di dalam berkomunikasi coba harus memahami apa dulu dan sebagainya. Bagaimana kita menggali kemampuan kita bertanya, melihat dari mengobservasi dan sebagainya, melakukan tugas kita pertama kali siapa yang saya hadapi. Nah, besok kita akan belajar orang yang seperti apa yang saya hadapi, bagaimana ini. Nah, kemudian saya bisa memberikan apresiasi seperti apa. Nah, ini teknik-teknik pada saat kita berbicara kepada orang lain, Pak Andrew. Nah, kemungkinan mindset Bapak juga harus diubah. Jangan-jangan pemikiran Bapak, wah seharusnya kan kalau negosiasi 50-50%. Atau minimal saya lebih banyak dikit lah, atau dia dikit gitu. Belum tentu. Kembali kepada tujuan kita. Atau yang kedua, ya, jadi kembali Pak ya, kita harus tahu tujuannya sehingga buat perencanaan yang benar, itu pertama. Yang kedua adalah kita harus punya teknik berkomunikasi tadi. Ya, langkah awal, nah itu harus pahami Pak. Ya, kemudian yang ketiga, baru kita harus Pak sering mempraktekkan. Ini negosiasi ini Pak, ini seni. Dia bukan hitungan pasti, dia harus ada seni. Jadi harus terus dilatih Pak. Saya selama bekerja dan bahkan mungkin dari sejak kuliah saya melatih negosiasi. Karena ini saya tahu negosiasi beda lagi nanti lobbying Pak. Kalau Bapak mau belajar lebih beda lagi, orang selalu menganggapkan lobbying dengan negosiasi itu sama, berbeda Pak. Jadi saya harus melakukan lobbying kepada siapa supaya saya pada saat negosiasi itu bisa lebih mudah dan sebagainya. Saya harus mengenal siapa dan sebagainya. Nah itu salah satu yang bisa saya sampaikan 3 hal demikian Pak Andi. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu Saudara yang tidak diberi kesempatan untuk bertanya dan saya bacakan pertanyaannya, saya mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Penanya terakhir, Bung Jeff, singkat aja, silakan di unmute. Ya, terima kasih Pak Guru Simbolon. Saya mau bertanya, saya itu bahasa komunikasi politik ya. Nah, jadi kalau bahasa komunikasi politik kita bagaimana kita tetap berbicara, tetap tegas menyampaikan kebenaran, suara-suara kenabian kita itu tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang
bisa merugikan secara umum, secara masyarakat banyak. Bagaimana kita tetap berbicara tegas, tapi tidak menyinggung ya, tidak menyinggung dan bisa diterima. Karena gini, kadang-kadang saya seringkali malah ditafsirkan negatif kalau kita ngomong baik dalam hal berbicara sesuatu yang nilai kebenaran, baik jangankan juga di komunitas Kristen juga. Nah ini kebiasaan saya kalau lihat orang, karena saya orangnya kolerik sanguin ya, jadi kalau ada yang nggak pas, saya langsung keluar gitu, langsung apa ya, to the point, maksudnya langsung apa namanya belak-belakan. Jadi bagaimana kita membahasa komunikasi itu supaya tidak mengganggu relasi. Apakah punya cara-cara yang baik dan benar? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Jeff. Ya, memang kalau politik, ya saya pernah belajar sih, Bang Jeff, tapi ke salah satu inilah dulu waktu kuliah, dan saya juga orang dari pegawai negeri, udah tahu lah ya, arahnya dulu kalau zaman dulu pegawai negeri salah satu. Nah, betul, memang politik itu. Sebenarnya saya berpikir politik itu bagus kalau saya baca karya dan sebagainya. Politik praktis yang nggak benar lah ya. Jadi bahkan kalau kita di agama kita, bahkan mungkin pernah baca bukunya Calvin tentang gereja dan politik dan sebagainya, bahkan mendukung untuk melakukan gereja aktif di dalam politik dan sebagainya. Ya, nah saya melihat gini. Tadi yang Bang Jeffrey sampaikan itu lebih banyak, saya sama tipikal, jadi langsung ini. Itu sebenarnya bukan komunikasi asertif, Bang, tapi itu adalah komunikasi agresif. Jadi kita memandang gua orang benar, seperti tadi saya kasih contoh, saya orang benar, saya ini benar lakukan ini. Nah, tapi pada saat kita melihat kontennya, kita harus juga melihat konteks. Nah, ini ada namanya konten dan konteks. Memang konten itu adalah benar, tapi konteksnya, lihat Bang. Lihat situasi. Contoh dalam suatu perusahaan. Kalau Anda merasa bahwa ini adalah laporan perusahaan yang kontennya sudah 2 kali 2 dan Anda mengikuti arahannya. Tiba-tiba konteksnya atasan Anda itu lagi bad mood, lagi petir, badai dan semuanya. Yang tadinya sudah benar, itu kembali lagi nggak akan benar. Nah, kita harus melihat juga. Saya menyampaikan kebenaran, tapi konteksnya lihat. Nah, itu penting sekali. Konteks itu bisa dilihat dari 2 perspektif. Perspektif saya dan perspektif orang yang menerima. Konteks saya pada saat saya menyampaikan kebenaran itu memuaskan apa di dalam diri saya. Jadi ada istilah kontainernya saya itu apa? Kontainer saya itu istilahnya apa di dalam diri saya? Ingin menyampaikan unek-unek saya, ingin menyampaikan kebenaran saya, melihat dari perspektif saya. Oh, saya ingin memuaskan diri saya. Ingat, etika itu bicara tidak dalam arti gini, wah saya menyatakan benar, tapi tanpa melihat orang lain, enggak. Tapi harus juga melihat bahwa apa yang saya sampaikan benar, tapi juga lihat berdampaknya seperti apa. Nah, bagaimana how to-nya inilah, way out-nya ini yang kita harus lakukan. Lihat dari perspektif kita. Kalau merasa bahwa ini adalah kebenaran dan saya tulus melakukan, maka namanya asertif itu adalah apa? Kita menyampaikan secara gamblang, tadi saya katakan. Tapi yang kedua adalah pada saat saya menyampaikan gamblang secara kebenaran tidak berputar-putar. Nah, itu sudah setuju ya? Kemudian kita harus menumbuhkan orang ini supaya dia bertanggung jawab. Nah, itu susah. Nah, kenapa? Kembalilah kepada konteks diri kita. Nah, konteks orang lihat, oke, saya lihat pemahaman orang ini sejauh mana terhadap masalah ini. Jangan-jangan dia juga nggak tahu. Jangan-jangan dia ikut-ikutan. Nah, ini kemampuan kita menganalisa. Berpolitik kan demikian. Oh, kita harus tahu dong. Kalau kami orang sales, saya orang sales, kita harus tahu nih pemahaman penangkapan suatu produk bagaimana orang ini. Jangan dia mengatakan bahwa customer saya ini mengatakan produk Anda ini kalah dari ini. Sejauh mana dia? Dia harus paham dulu produk saya. Nah, bagaimana saya tahu? Ya harus saya menggali. Saya harus melakukan pekerjaan tugas saya. Kewajiban saya apa? Ya kalau kami di sales, knowing your customer. Jadi saya harus mengenal dia. Ya mungkin Abang juga kalau menjawab politik seperti kenal dulu orang ini kira-kira seperti apa. Search lah misalnya. Atau orang ini dari mana. Mungkin kan kita bisa melakukan demikian. Itulah konteksnya. Oh, ternyata orangnya educate kok. Atau orang yang ternyata memang mau menang sendiri. Nah, bagaimana kalau dengan orang yang menang sendiri, apa yang saya lakukan? Ya mungkin saya nggak harus berdebat. Saya kalau biasanya dengan orang yang mau menang sendiri, saya nggak berdebat. Saya banyak menggunakan ilustrasi aja, penggambaran, dan semua orang belajar. Dan saya tidak menghakimi dia. Contoh bahasa komunikasi saya seperti itu. Atau misalnya saya kenal dengan orang yang selalu benar dan sebagainya. Saya pernah melakukan apa yang saya lakukan adalah kirim aja buku kepada orang itu. Nah, itu bahasa komunikasi. Yang penting apa? Ingat, komunikasi itu pesan itu sampai diterima orang-orang dan kedua belah pihak saling mengerti. Itu esensi komunikasi yang harus dipahami.
Nah, itu yang kita lakukan. Ingat, jadi konteksnya dengan diri saya melakukan ini agresif asertif itu gitu. Konteksnya melakukan ini seperti apa kepada orang ini? Apakah ada niat saya yang lain? Oh enggak, saya enggak ada. Saya ingin membangun orang ini. Nah, saya lihat, saya search ke orang itu. Oh, orang ini ternyata setiap apa ngasih komen gini, selalu ngopain gini. Apa sih, Pak? Jangan-jangan dia punya masalah. Ya udah, saya mungkin apakah saya ada punya waktu ngobrol atau ada apa saya mungkin dan sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Oke, tapi mungkin pertanyaan Bang Jeff adalah, kan ini politik, nggak mungkin, wah nanti misalnya mainin partai saya dan sebagainya. Nah, banyak bahasa-bahasa politik yang bisa kita lakukan. Misalnya nggak harus menyinggung orang itu, mengambil ilustrasi, menggambarkan suatu situasi, dan sebagainya. Contoh yang saya suka dari Miki, waktu dia, Bung Michael ya, waktu dia ikut ini, saya melihat dia menceritakan sesuatu yang bagi saya sebenarnya dia menyentil satire terhadap sesuatu jawaban orang ini. Dia, kalau di bahasa kami orang saya mengatakan, dia menyampaikan fakta, menyampaikan bukti dengan jelas. Nah, benefitnya itu bukan ditinjau dari dia, Pak, tapi kepada orang lain yang menerima informasi itu. Kita meng-counter attack terhadap orang ini, loh faktanya, buktinya, ya, dan itu benefit dari orang-orang yang menerima dan sebagainya. Itu bahasa politik kami, orang saya melakukan demikian, seperti itu. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi assertiveness, kemudian lihatlah konteks kita, kemudian baru yang ketiga tadi adalah kita harus melakukan searching terhadap orang ini, mengenal orang ini. Nah, kami jadi fakta bukti benefitnya. Orang lebih senang dinyampaikan sesuatu kalau dia tahu fakta bukti dan benefit buat dia. Benefit buat dia itu bukan hanya ke lawan kita, tapi adalah yang menerima tulisan kita. Makanya Nabi, tulisan-tulisan itu kan tidak hanya kepada jemaatnya saja, tapi kepada orang lain dan sebagainya kan. Itu kan tulisannya nggak hanya kepada itu, tapi kepada jemaat-jemaat yang lain juga dia akan membaca pada masa yang akan datang. Itulah pentingnya kita bicara tentang berbahasa politik. Itu pemahaman saya seperti itu. Jadi saya kaitkan dengan pekerjaan saya sebagai seorang sales, seperti apa di dalam meyakinkan customer saya yang belum tahu misalnya ini dan sebagainya. Ya, terima kasih Bang Jeff.